Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya terbagi menjadi dua. Jadi isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu mu'rab, harokat akhirnya bisa berubah, dan mabni, yang harokat akhirnya tidak bisa berubah. Misalnya masjidun, terkadang kita jumpai masjidan berharokat fathah, terkadang berharokat kasrah, masjidin. Demikian pula Allah, di satu ayat berharokat fathah, di satu ayat berharokat kasrah, demikian pula di ayat yang lain berharokat dhamma. Sehingga ketika kita tahu tentang bahwasanya satu isim bisa berubah harokat akhirnya, maka kita tidak terbingungkan dengan perubahan-perubahan tersebut. Bahkan inilah yang menjadikan kita faham terhadap satu ayat yang dibacakan atau ayat yang kita baca. Demikian pula hadis Nabi SAW, ketika kita mampu memahami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, termasuk isim ini. Jadi isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu mu'rab dan mabni. Mu'rab bisa berubah harokatnya dari fathah, dari dhamma menjadi fathah ataupun kasrah. Demikian pula sebaliknya. Jadi yang pertama isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab bisa berubah dari satu tanda ke tanda yang lain. Bisa berubah dari dhamma ke fathah ataupun kasrah. Jadi yang pertama isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah harokat akhirnya, disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi dia menjadi fa'il, menjadi pelaku. Jadi yang menjadi pelaku ini harokatnya dhamma, biasanya berharokat dhamma. Hingga ketika kita melewati ayat-ayat ataupun hadis yang isimnya berharokat dhamma, ini biasanya bermakna fa'il atau pelakunya. Satu isim kemudian setelahnya ada isim yang berharokat dhamma, biasanya itu adalah fa'il. Contohnya ja'a rajulun, telah datang seseorang. Qala Allahu, Allah berfirman. Qala Rasul, Rasul bersabda. Contohnya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan laqad sadaqallahu, sungguh Allah telah benar, rasulahu ar-ru'ya bil haqqi, Allah telah membenarkan, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq, Allah telah membenarkan rasulnya, yaitu ar-ru'ya, mimpinya Rasulullah SAW bil haqqi, dengan kebenaran. Demikian pula jadi di ayat ini laqad sadaqallahu, Allahnya pakai harokat dhamma karena sebagai fa'il, pelakunya. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi. Kemudian di antara contoh yang lain, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan rasul, wa qala ar-rasul, dan telah berkata siapa ar-rasul,
ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Waqala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, Nabi mengeluhkan kondisi kaumnya nantinya. Waqala ar-rasulu, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, inna qaumi ittakhadhu, mereka mengambil hadzal Qur'ana mahjura. Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan. Tanda mu'rab yang kedua yaitu fathah. Di antaranya karena menjadi maf'ul atau menjadi objek. Ketika satu isim menjadi fathah, dia berharokat. Ketika satu isim menjadi maf'ul, menjadi objek, maka dia berharokat fathah. Misalnya satu contoh di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh telah Allah mengutus pada setiap umat rasulan, ya, seorang rasul. Rasulan dia menjadi fathah, ya, karena dia menjadi objek. Walaqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Jadi seorang rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya ani abudullaha, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ani abudullaha, Allah, ya, karena Allah menjadi maf'ulnya, sehingga berharokat fathah. Ani abudullaha wajtanibu at-taghut, dan ya, agar mereka menjauhi sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda mu'rab yaitu kasrah. Dan karena didahului atau sebelumnya huruf jar, huruf yang menjadikannya kasrah. Misalnya minal masjidi, dari masjid, minal masjidil harami, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai ke al-masjidi, ilal masjidi, sampai ke Masjid Al-Aqsa. Sehingga satu isim yang didahului oleh huruf jar, maka harokatnya menjadi kasrah. Ya. Contohnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Laqad kana lakum, dan sungguh bagi kalian, laqad kana lakum fi rasulillahi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanatun, ya, contoh suri tauladan yang bagus bagi kalian. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jadi ilallahi, setelah ila ini berharokat kasrah, ilallahi. Kemudian satu isim tadi ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya, adapun yang mabni ini dia tidak bisa berubah harokatnya. Ya, misalnya jaa hadzal rajul, ya, seorang ini, hadza, ini kondisinya tetap menjadi hadza. Jaa hadza ar-rajul, orang ini telah datang. Demikian pula marartu bi rajulin, ya, saya melewati bihadza ar-rajul. Setelah bi ini harusnya kasrah, tapi
Karena hadza tidak bisa berubah, maka ini dinamakan mabni. Marartu, saya melewati bihadzal rajul, ya, orang ini. Demikian pula misalnya ketika menjadi objek, ya, dia tetap menjadi harokatnya, kondisinya sama, hadza, ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, ya, kita bisa istiqomah untuk belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.